Ya, pemirsa, Anda kembali lagi dalam Dialog Malam, masih bersama dengan Dr. Tauhid. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini berkaitan dengan COVID yang tak kunjung usai. Dok, tadi dokter jelaskan bahwa bisa saja seseorang itu terinfeksi lagi virus COVID-19 jikalau memang antibodi yang dia hasilkan ketika virus itu masuk tidak mencukupi, ya dok ya. Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan antibodi ini tidak terproduksi secara baik, gitu? Secara optimal ya. Secara optimal, ya Ya. betul. Jadi banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan itu, tapi mungkin saya ambil 2 atau 3 faktor yang paling dominan ya. Jadi yang pertama, ketika kita terpapar oleh virus gitu ya, terinfeksi, itu respon dari tubuh kita juga bergantung pada berapa banyak sebetulnya virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang disebut dengan viral load dan bisa dilihat di PCR itu dengan angka CT. Semakin kecil angka CT, artinya PCR itu kan menggandakan ya. Baru digandakan kurang dari 20 kali kok udah dapet ya, berarti kan banyak banget tuh. Kalau yang sedikit tuh digandakan si RNA-nya sampai di atas 35, oh baru dapat. Itu sebetulnya nggak terlalu banyak virusnya. Nah, ketika tadi virus yang masuknya jumlahnya besar, respon tubuh kita kan juga kemudian mengimbangi gitu. Mengimbangi dengan catatan tubuh kita juga baik, bisa memberikan respon imunologi yang bagus gitu ya. Sehingga kemudian seimbanglah antara yang masuk dan yang menghadapi itu. Nah, tetapi tidak semua respon itu seideal itu. Kadang-kadang juga sistem imun kita tidak memproduksi antibodi sesuai dengan jumlah virus yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, pada reinfeksi, pada infeksi yang kedua, di mana antibodi kita sudah mulai menurun karena misalkan tadi infeksi pertama sudah selesai, kita sudah sehat, ya. Jadi istilahnya kalau di dalam keamanan gitu ya, kewaspadaan sudah mulai berkurang gitu. Udah aman kita musuh udah menjauh gitu. Nah, pada saat itu terpapar lagi. Jadi kalau terpapar kedua ini dengan jumlah virus masuk mungkin tidak terlampau besar, bisa diatasi. Masih ada imunoglobulin G namanya yang cukup memadai untuk mengatasi masuknya virus di gelombang kedua. Tetapi kalau tadi imunoglobulin G-nya sudah relatif menurun, sudah rendah secara kuantitatif, lalu datang tadi virusnya dalam jumlah banyak, karena tadi misalkan ada, sebagai contoh misalkan ya, di kluster-kluster dekat gitu, kluster keluarga. Kadang kita ngobrol itu kan nggak mungkin, kadang lebih dari 1 jam, makin lama nggak ketemu, makin asik tuh, makin banyak lagi anggota keluarga yang ikut terus gitu ya sampai sore misalkan. Terus kok makin terakumulasi tuh. Nah, sementara cara kerja antibodi dalam hal ini imunoglobulin G itu 1 lawan 1. Jadi satu virus masuk kemudian ditempel oleh satu antibodi untuk dinaturalisir, untuk kemudian melalui mekanisme namanya antigen presenting cell diberikan ke sel limfosit T untuk dilisis namanya, dihancurkan gitu ya, atau kemudian memberikan respon-respon imunitas dalam bentuk antibody dependent cell cytotoxicity. Jadi dikasihkan diumpankan gitu. Nah, kalau 1 lawan 1 yang masuknya 1.000 yang di dalamnya 500, berarti kan ada 500 yang nggak terkawal. Nah, ini yang kemudian bisa menimbulkan infeksi berikutnya. Gitu. Jadi banyak sih faktornya, bagaimana kondisi kita secara psikis, nutrisi, dan kemudian daya tahan itu kan bergantung itu ya. Jadi kita lagi stres tentu akan sangat berbeda dengan pada saat kita punya kapasitas psikologi yang cukup baik gitu untuk bisa menerima berbagai kondisi. Nah, itu sangat sangat menentukan. Jadi banyaklah faktornya, tapi sebagai gambaran sederhana ya seperti itu. Jadi apabila antibodi tidak memadai, ya maka bisa saja gitu muncul kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Seperti itu kira-kira, Mas Anda. Oke, makasih dok infonya. Nah dok, tadi kita berbicara soal vaksin, ini juga menjadi angin segar Vaksin gitu ya, bagi warga Indonesia sendiri. Tapi menurut dokter bagaimana pandangan dokter terkait dengan kehadiran vaksin ini, terutama Sinovac yang mungkin terakhir saya mendengar bahwa akan didistribusikan pada 13 Januari mendatang, gitu ya? Ya. Saya sendiri termasuk salah satu yang mendaftar sebagai relawan
uji klinis vaksin Sinovac, meskipun di tahap awal saya terpaksa tidak bisa melanjutkan ya, karena ketika diperiksa ada kelainan medis yang membuat tim dokternya waktu itu, oh udah Pak Tohid katanya nggak bisa ikut karena takutnya ada efek samping gitu ya. Kan kalau uji klinis harus benar-benar bagus gitu, jadi harus pasiennya dalam kondisi yang prima gitu. Nah, ini kalau kita tadi disebutkan Mbak Sandra sebagai sebuah harapan, insya Allah demikian. Jadi mudah-mudahan ini memang menjadi salah satu ikhtiar kita. Meskipun tadi di awal juga saya juga sudah memberikan gambaran bahwa untuk bisa memberikan full coverage pada 70% total populasi Indonesia yang 270 juta, itu kan nggak sebentar ya. Kita aja kemarin datang 2 fase ini sudah masuk kan 1,3 juta dosis dan 1,8 juta dosis. Artinya total sekitar 3,1 juta, mungkin yang akan didistribusikan 3 juta, sementara yang 100.000 sekian untuk persiapan dan evaluasi terhadap kualitas produk di Bio Farma. Nah, terkait vaksin ini, saya juga perlu berikan edukasi nih. Artinya yang akan masuk di Indonesia tidak hanya Sinovac ya, jadi artinya akan ada Pfizer, BioNTech, dan kemudian juga AstraZeneca dan Novavax dari Australia. Dan masih ada potensi untuk menyusul beberapa jenis vaksin lainnya. Nah, pada prinsipnya ini semua berbeda loh. Jadi maksudnya kita perlu tahu Sinovac itu vaksinnya, mekanisme kerjanya ataupun mekanisme pembuatannya seperti apa, AstraZeneca seperti apa, Pfizer seperti apa, yang Novavax tadi yang dari Australia seperti apa. Tapi yang kemungkinan besar masuk di awal ini 3, Sinovac, dan kemudian mungkin menyusul Pfizer dan AstraZeneca. Nah ini kalau Sinovac itu jenisnya itu adalah virus yang dimatikan. Jadi kan ada live attenuated vaksin di mana virusnya dilemahkan, ada inactivated vaksin di mana virusnya dimatikan. Ini sebenarnya metode yang paling lama proven ya, teruji kurang lebih dari 1 abad, mulai dari Edward Jenner dan Louis Pasteur, jadi sudah 100 tahun dipakai dan insya Allah aman gitu dalam pengertian. Ada sih kalau yang namanya manusia, makhluk biologis, adanya ketidakcocokan yang disebut dengan idiosinkrasi atau alergi, ya kita nggak bisa pungkiri ya. Ada, gitu. Tapi ada 2 hal yang perlu jadi catatan. Yang pertama, faktor keamanan atau security, dan ini sudah diteliti semenjak awal dari aspek preklinis, misalkan uji toksisitas untuk menentukan nilai letal dari dosis yang diberikan. Dalam pengertian apa nih? Uji racun lah kira-kira. Ini meracuni sampai dosis berapa yang bisa menimbulkan dampak fatal. Itu sudah. Lalu kemudian tentu saja selain keamanan bukan hanya sekedar racunnya ya, tapi kandungannya apakah kemudian bisa diterima oleh tubuh ya, kemudian apakah memang semua orang secara umum gitu ya, mudah-mudahan bisa tidak menimbulkan KIPI. Yang namanya KIPI itu adalah berbagai kondisi ikutan pasca imunisasi. Jadi ada kondisi-kondisi yang mungkin muncul setelah imunisasi. Nah, ini yang berusaha direduksi. Jadi harus aman dulu gitu. Dan ini sudah dilakukan di preklinis dan kemudian diperkuat dengan uji fase 1, fase 2. Dan kemudian tentu efikasi. Kita berbicara tentang manjur apa enggak sih ini kalau diberikan bisa menangkal coronanya sampai berapa persen. Dan ini banyak sekali beredar di berbagai kanal sosial media, wow Sinovac tuh nggak efektif dan lain sebagainya gitu. Nah ini hasil penelitian yang terakhir dari 2 negara, yang Turki itu memberikan hasil uji klinis fase 3, efektivitas Sinovac itu 93%. Brazil 78%, yang sebentar lagi akan kita dapatkan juga dari Indonesia. Ini saya belum bisa menyebut angka ya karena sedang proses. Mudah-mudahan ya berkisar di situ ya, kalau bisa di atasnya Brazil ya. Tapi dengan 78% dan 93% ini sebagai sebuah metode pencegahan, kan ini vaksin itu bukan obat ya, tetapi metode pengenalan. Jadi kalau saya sering mengatakan ke mahasiswa saya, ini adalah cara mengajarkan tubuh kita bersilaturahim dengan unsur yang akan datang dari luar supaya sudah saling mengenal dan bisa mengambil tindakan yang tepat apabila pada suatu saat terjadi kontak erat. Nah, jadi artinya supaya kenal dulu gitu. Nah, kalau dengan hasil Turki yang 93%, Brazil 78%, ya insya Allah saya juga merasa berbahagia gitu ya, berarti ini cukup efektif.
untuk vaksin di atas 70% itu, bahkan ada beberapa statement dari beberapa peneliti dan juga WHO, di atas 55% aja udah bagus gitu. Nah ini kan di atas itu jauh. Jadi menurut saya dengan metode inactivated virus yang sudah sangat dikuasai oleh Bio Farma, makanya bulknya diberikan ke Bio Farma juga, dan produksi lanjutannya kan dilakukan di Bandung. Artinya kita menguasai teknologi ini, 100 tahun itu juga perjalanan cukup panjang, sehingga kita bisa melihat dari segi keamanan dan keefektifan cukup baik gitu ya, metode ini. Lalu kemudian punya efektivitas melindungi cukup baik. Lalu yang kemudian yang kedua tadi, atau jenis lain, saya tidak sebut merek lah ya, tetapi ada beberapa jenis vaksin yang akan masuk yang paling modern yang saat ini dianggap merupakan terobosan, tapi sekaligus juga banyak orang kalangan jadi bertanya, kalau yang baru banget itu sebetulnya kan kita belum banyak melihat ya, artinya efek samping jangka panjangnya seperti apa? Nggak ada yang tahu, karena ini kan dibangun baru. Tapi insya Allah sebetulnya dengan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, kemampuan memperkirakan gitu ya, berbagai dampak melalui simulasi atau modeling yang dibantu sistem bioinformatika atau yang disebut dengan riset in silico, sudah melihat bahwa vaksin jenis baru ini punya tingkat keamanan dan akurasi sangat baik gitu ya. Jadi ini adalah vaksin mRNA. Nah, vaksin mRNA itu adalah tidak seluruh virus yang dimasukkan atau dilemahkan dan dimatikan, melainkan mengambil sepotong saja resep asam nukleat yang ada di RNA, disebut mRNA itu messenger RNA, mRNA utusan, dimasukkan ke dalam sel tubuh kita, dikenali oleh ribosom, tidak masuk sampai ke DNA, dan kemudian sel tubuh kita bisa mengeluarkan beberapa molekul antigen yang menyerupai antigen yang didapatkan dari SARS-CoV-2 atau COVID. Jadi tidak ada COVID-nya sama sekali di sini. Dia memang hanya menggunakan mRNA. Kan lebih aman gitu kalau menurut sebagian para peneliti gitu ya. Nah ini memasukkannya dengan lapisan lemak, ada dengan bungkus lemak gitu ya yang disebut dengan nano LNP, lipid nanopartikel. Nah LNP ini yang dimasukkan. Nah itu ada dua industri yang mengembangkan itu. Lalu kemudian yang juga yang cukup baru itu adalah menggunakan adenovirus. Jadi menggunakan virus yang lebih lemah dari influenza, jadi tidak akan menimbulkan penyakit di tubuh. Materi genetika dari virus COVID dititipkan di sana, lalu virus yang lemah itulah yang dimasukkan ke tubuh kita. Jadi kalau yang pertama itu virus COVID-nya sendiri yang dilemahkan dan dimasukkan, nah ini untuk menjaga enggak virus COVID-nya hanya diambil sebagian gitu, RNA-nya dititipkan di adenovirus yang relatif selama ini hasil penelitian menunjukkan adenovirus tidak menimbulkan penyakit pada manusia. Jadi mRNA dan adenovirus ini termasuk relatif baru. Kalau yang Sinovac itu inactivated vaksin atau virus itu sudah cukup lama. Nah, tentu kita juga masih menunggu, masih ada perkembangan lain dengan menggunakan sel dendritik namanya, lalu kemudian ada metode di mana membuat kemudian ada metode vektor atau plasmid ya. Jadi ini menggunakan yang sering disebut vaksin DNA, meskipun dalam kasus ini adalah virusnya itu RNA, tapi nanti ini menggunakan plasmid. Plasmid itu adalah bagian pembawa genetik ekstra kromosomal yang ada di bakteri, misalkan E. coli yang udah banyak di pasar tuh PFEX1 namanya. Itu bisa dipakai membawa supaya tubuh kita belajar dan bisa mengenal virus COVID. Jadi ada vektor plasmid, ada mRNA, ada adenovirus, dan ada inactivated virus. Itu semuanya cukup efektif dan cukup baik. Mungkin nanti bergantung pada, sekali lagi, pertimbangan dari para ahli medis mana yang sesuai dengan kita. Jadi nanti itu bisa diberikan. Dok, artinya berarti sejauh ini vaksin itu hanya untuk melindungi atau mencegah saja, bukan menyembuhkan, begitu ya? Memang begitu. Fungsi dari vaksinasi itu adalah preventif ya. Jadi artinya ketika itu diberikan dan kemudian kita terpapar virus, maka tubuh kita sudah bisa mengatasi itu, mengelola virus tersebut. Untuk pengobatan ya sebetulnya yang selama ini mungkin dikembangkan seperti antivirus, ataupun kalau yang kita lihat belakangan ini banyak digunakan adalah plasma konvalesen, pemberian antibodi gitu. Dok, ada anggapan meskipun vaksin sudah ada nanti, tapi COVID ini masih akan terus tetap eksis. Bagaimana menurut dokter
dokter? Hal ini apakah mungkin? Ya, kalau kita melihat pada kasus terdahulu, misalkan tadi yang saya sebut berulang-ulang ya, karena ini adalah pelajaran sih bagi kita, H1N1 atau Spanish influenza. Itu kan 1918 ya terjadi wabahnya di Spanyol, di Eropa. Mhm. Kan sampai sekarang masih ada, makanya kita juga melakukan vaksinasi influenza itu isinya antara lain adalah H1N1 gitu ya. Jadi masih ada, tetapi memang penyebarannya menjadi semakin sempit karena makin banyak orang yang divaksinasi, banyak orang punya kekebalan terhadap virus tersebut, sehingga cara berdistribusinya, cara menularkannya itu menjadi semakin terbatasi. Nah inilah yang upaya manusia dalam konteks vaksinasi di situ. Tapi apakah virusnya akan hilang dari muka bumi? Saya kira tidak sedrastis itu. Misalkan yang cukup tua ya cacar itu. Cacar itu pernah dinyatakan gitu bahwa sudah tidak ada lagi di muka bumi karena hampir semua orang sudah mendapatkan vaksinasi cacar. Tapi beberapa tahun terakhir itu ada laporan di WHO ya dan juga di CDC Center for Disease Control di Atlanta itu ada katanya beberapa kasus di Afrika atau di mana muncul. Artinya virus ini kan sebagai makhluk biologis dia bisa fase dorman ya, bisa diam dulu gitu, diam di hewan pembawa. Itu kan kayak SARS-CoV-2 kan ada banyak hipotesis ya. Awalnya mungkin diam di kelelawar gitu, nanti baru kemudian pindah ke manusia lewat perantaraan tadi lewat ada dugaan kan waktu itu pasar ikan atau pasar seafood dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya kita akan terus berdampingan karena makhluk ini juga punya cara bertahan hidup. Tapi potensi untuk menjadikan penyakit yang berdampak berat itu mudah-mudahan semakin berkurang. Ya flu kan dulu mematikan. Sekarang kita influenza bisa atasi gitu Ya. dengan tadi pencegahan dengan vaksinasi dan juga bukan lagi merupakan satu hal yang sedahsyat di fase awal. Gitu. Oh, Jadi karena oke. kita sudah mulai beradaptasi. Gitu. Dok, terakhir Oke. mungkin apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat selain patuh terhadap protokol kesehatan untuk terhindar dari paparan virus COVID-19 ini? Ya, ini juga memang ada satu eh, opini gitu ya, pendapat orang yang beredar karena melihat beberapa fakta gitu. Saya sudah menjalankan prokes, protokol kesehatan, sudah 3M, sudah berolahraga, sudah makan yang sehat, bahkan ditambah dengan suplemen, dengan vitamin dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya kok tertular juga. Nah, sehingga mungkin kalau informasi ini sampai beredar juga, mungkin orang juga akan merasa, wah kalau gitu hal-hal yang kita lakukan ini tidak cukup efektif melindungi kita. Jadi artinya kita harus bijak ya di dalam menyikapi begini. Bahkan di beberapa bulan terdahulu lampau Pak Doni Monardo Ketua Satgas Covid Nasional menyatakan bahwa pasien di rumah sakit Atlet itu 30-40% yang dilakukan isolasi di sana adalah orang-orang yang sebetulnya patuh gitu, tinggal di rumah, tidak banyak beraktivitas, tapi kan kena juga. Kenapa? Karena nggak sesederhana itu. Jadi ketika ada yang menjaga diri, misalnya bekerja dari rumah, tapi karena menyadari gitu ya potensi penularan, mungkin ada juga faktor penyakit penyerta yang membuat dia komorbid ya, yang membuat dia harus lebih berhati-hati. Tapi kan mobilitas orang di rumahnya juga kita juga harus pertimbangkan. Jadi ada yang mungkin remaja yang keluar masuk dia sendiri karena remaja gitu punya kemampuan untuk beradaptasi dengan virus lebih baik, dia menjadi pembawa saja yang sering disebut dengan carrier ya, masuk misalkan tidak ganti pakaian, alas kaki tidak didesinfeksi atau kemudian dia pegang-pegang di luar rumah lalu kemudian juga pegang-pegang di dalam rumah ya, kemudian dia bersin dan sebagainya, sementara dia sendiri tidak apa-apa, tapi orang di sekitarnya yang ada di dalam rumah itu bisa saja menjadi tertular. Jadi, prokes itu makanya harus bersama-sama. Jadi kalau kita mengedepankan konsep 5M gitu ya, sekelompok kecil sementara kelompok besarnya tidak melaksanakan hal yang sama, saya kira penyebaran virus itu akan sulit diatasi. Jadi artinya kan kita juga tidak
kita juga harus melihat bahwa misalkan penggunaan masker kan tidak 24 jam ya, artinya ada masa-masa di mana untuk makan, apalagi kalau sudah secara aktivitas domestik di dalam rumah, ya dilepas mungkin gitu ya. Ya ini seperti saya berbicara ini dengan teman-teman karena berada di dalam ruang tertutup, di kamar, saya sendiri, saya kan nggak pakai gitu. Nah, di rumah juga kita merasa secure kan, di rumah ini orang-orang dekat gitu yang setiap hari juga berinteraksi dengan saya. Kadang kita lupa ada yang datang, nggak ganti pakaian gitu ya, atau di luar dia ngobrol tanpa masker. Nah, dia sendiri tidak apa-apa, tapi ketika dia sampai ke rumah bertemu dengan orang yang pada saat itu kondisinya lebih rentan, kena. Jadi prokes tuh nggak akan efektif kalau hanya dijalankan satu orang atau sekelompok orang, melainkan harus bersama-sama. Jadi ini harusnya menjadi kepedulian nasional ya, karena kita harus saling menjaga, dan ini serempak gitu. Kalau sekarang kan agak sulit ya. Jadi artinya kita di public space saja melihat ada yang pakai masker, ada yang enggak gitu ya. Dan sebagian mungkin hanya menggugurkan kewajiban karena naik kereta tuh harus pakai masker. Ya itu begitu keluar juga dilepas gitu, karena ya udah kan tadi ini kepentingannya cuma buat naik kereta. Nah kadang-kadang ini yang kita bawa ke orang-orang dekat kita gitu, yang kemudian tanpa kita sadari kita ataupun teman-teman yang punya aktivitas mobilitas tinggi itu bisa berpotensi menjadi carrier atau pembawa virus yang bisa membahayakan orang-orang lain yang ada, terutama orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai, yang kemudian dalam keseharian senantiasa berinteraksi intens dengan kita. Gitu Mbak Sandra. Luar biasa, diskusinya sangat bermanfaat sekali. Semoga masyarakat ini lebih aware ya. Memang artinya untuk menghadapi atau melawan virus corona ini memang harus bersama-sama, tidak bisa dilakukan hanya seorang. Harus bersama-sama. Aja, begitu. Oke, Pak Dr. Tauhid, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga informasi kita ini bisa terdengar oleh masyarakat di luar sana sehingga bisa menjadi edukasi. Amin, amin. Dan kita tetap harus waspada karena ternyata semakin sini semakin besar ancamannya virus COVID-19 ini karena ketidakpekaan kita untuk melawan virus corona ini. Untuk itu, saya Sandra Andriani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa di dialog malam selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.